Saya rasa Auden akan selalu mengikuti apapun instruksinya, baik itu gerakan badan. Tim ini lagi underperform udah beberapa kali at home. Tahun 80-an ketika Piala Dunia di Meksiko kita punya Mexican Wave. Jadi satu stadion merasakan bahwa tanpa harus memberitahu, mereka tahu karena kebiasaan dari orang tuanya atau lingkungannya. Selalu sudah siap semua ya? Selamat datang di NKS, NKS Podcast, dan kali ini bersama Kapu Ipul, salam satunya Libet. Wani. Kita kan membahas istilah kapo. Kapo itu istilahnya apa sih? Setahu saya ya, kalau kapo itu dulu waktu saya nonton Liga Italia, kapo Cannonieri lah. Apakah sama dengan kapo yang masih ada di Indonesia? Ya emang bahasa kapo itu diambil dari bahasa Italia sih. Kalau istilah di Indonesia itu lebih ke dirijen. Oh baik. Gitu. Jadi berjalannya waktu, memang kita tidak bisa membendung ya sepak bola modern, pola pikir supporter yang modern. Akhirnya masuklah beberapa faham-faham dari Eropa ke Indonesia. Pasti. Seperti salah satunya tadi istilah kapo itu adalah dirijen lah, yaitu yang mengomandoi masa yang ada di tribun. Baik. Itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada masa banyak, terus ada kotakan kecil 3-4 orang, itulah para kapo yang akan membantu untuk misalnya menggerakkan suasana, bikin koreografi dan segala macam. Benar. Sebenarnya fungsi supporter sendiri untuk tim bola seperti apa sih? Supporter sendiri untuk tim sepak bola adalah pemain ke-12 ya, yang dimana jikalau tim kebanggaan kita itu bermain di lapangan hijau, kita sebagai pemain ke-12 juga berjuang di atas tribun atau di belakang pagar gawang tribun. Jadi kita itu nafas bagi pemain di lapangan hijau, kita itu energi bagi pemain di lapangan hijau. Jadi semua tidak bisa dipisahkan antara pemain atau tim kebanggaan kita dengan supporter, seperti itu. Baik. Bang Ipul sendiri dari pertama kali ketika mendukung Persebaya ya kita bilang, apakah sudah langsung berada di area kapo itu atau masih di tribun dulu? Setelah itu baru seiring waktu dewasa, kenal, akhirnya naik ke situ. Ya kebetulan saya sendiri tinggal semasa kecil ya, itu di dekat Stadion Gelora 10 November. Secara otomatis, secara heroik, secara emosional, tiap kali ada Persebaya bermain tuh dulu itu orang-orang pada keluar lihat rombongan bonek di stadion. Secara otomatis semasa kecil saya ya ikut gitu, ikut arusnya. Di Tambak Sari ya istilahnya. Ya, ikut arusnya ya. Awal-awal dulu ya sebagai penonton lah, berangkat dari nol dulu. Betul. Nol, terus mengenal masuk ke sebuah organisasi penginjak remaja, masuk sebuah organisasi, bergabung dengan beberapa komunitas. Akhirnya lama-kelamaan menurut teman-teman kala itu ya, saya punya potensi untuk menjadi seorang dirijen ya. Akhirnya saya coba, meskipun kala itu naik turun, memang nggak semudah apa yang kita lihat lah. Betul. Gitu loh, menjadi seorang kapo atau dirijen itu. Di sisi lain kita juga harus punya mental yang benar-benar power gitu loh. Di sisi lain kita juga harus bisa memahami karakter Auden di tribun juga. Jadi semua berjalan dari nol dulu. Jadi mengawali dari tribun akhirnya bisa naik ke panggung kapo itu sampai hari ini. Nah kalau sampai kita bilang sampai 2025 ini teman-teman bonek sendiri kalau saya lihat mereka tuh selalu punya atraksi di panggung. Salah satunya kadang-kadang mereka buka baju bersama terus goyang-goyang gini bergerak. Nah, udah berapa banyak koreo sih dari teman-teman bonek sendiri yang bisa dimunculkan ketika ada pertandingan misalnya kayak kemarin lawan PSIS. PSIS Semarang. Ya kan? Jadi kan saya lihat itu mereka bergerak begini, terus mereka bisa begini. Ada berapa banyak sih variasi gerakan dari teman-teman itu yang harus juga diingat dan dipahami oleh seorang kapo nih? Ya, secara otomatis kan seorang kapo ini kan orang yang diamanai oleh Auden, yang dimana apapun yang diinstruksikan selagi itu hal yang positif ya. Saya rasa Auden akan selalu mengikuti apapun instruksinya, baik itu gerakan badan, gerakan tangan maupun secara chain. Karena antraksi sebuah chain itu nggak harus dengan bersuara lantang, kita juga gimana menggerakkan tubuh kita secara efektif, energik itu juga pakai pergerakan. Biasanya teman-teman itu melakukan yang istilahnya namanya wall of death. Wall of death itu
dari satu tribun gini kita bisa jadi dua, kita saling betul. adu chance seperti itu. Terus kita juga bermain antar tribun. Jadi itu menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah habit baru di tribun lah, khususnya di GBT untuk di era sekarang seperti itu. Kita masih di NK Podcast dan kita masih bersama Kapo Ipul. Saya sempat melihat kejadian di mana bonek ini waktu beberapa saat yang lalu itu kayak sedikit kecewa dengan Persebaya sampai akhirnya mereka itu menonton dari posisi terbalik ya, waktu itu ya. Gimana caranya kita bisa sampai sekecewa itu dan akhirnya melakukan tindakan misalnya kayak walk out ya? Harusnya kan menghadap ke ke lapangan nih. Munggungnya semua udah cukup lama itu kejadian. Ya istilah seperti itu kan bukan sekali dua kali aja. Jadi kembali lagi Mas. Tidak terbendungnya sebuah dinamika sepak bola modern, supporter modern, pola pikir modern, paham modern masuk di Indonesia. Kalau sekarang kenapa kita itu segitu kecewa hingga membalikan badan dan tidak mau kita itu menyanyikan lagu Song for Pride? Semua itu banyak pertimbangan. Nggak mungkin ujuk-ujuk setiap kalah terus kita balik badan. Enggak. Jadi semua itu ada perhitungan. Mungkin tim ini lagi underperform, udah beberapa kali match home ataupun away itu mengalami fase yang nggak bagus. Akhirnya setelah puncak dari perform anak-anak itu di saat home. Nah, harapan teman-teman kan mungkin paling tidak di antara beberapa match sebelumnya, afternya itu tim ini mengalami fase yang nggak bagus, semoga aja home bagus. Ternyata nggak bagus ya. Salah satu agar mereka itu merasa apa ya, pemain atau tim ini merasa benar-benar tertampar ya, pergerakan paling efektif ya memutarbalikkan badan itu. Itu lebih efektif, lebih menurut saya itu lebih positif. Karena apa? Daripada kita menerima sebuah kekalahan dengan anarkis, merusak fasilitas stadion, itu kan jauh lebih tidak sangat bagus dan tidak sangat diperbolehkan. Dan itu adalah salah satu tugas Kapo untuk menenangkan emosi dari massa yang sedang terbakar karena kecewa, karena marah. Ya, sebagai Kapo memang harus pandai membaca situasi psikologis auden ya, atau teman-teman kita yang ada di tribun. Memang nggak mudah, bukan hanya sekedar menghafal sebuah chant, tapi harus tahu gimana kita membakar motivasi auden ini di saat auden ini benar-benar energinya terkuras. Jadi kita main tempo, mungkin tempo chantnya dari awal kita main chant beat, mungkin agak low dikit. Biar teman-teman auden ini biar bisa ambil nafas, ambilin energi. Setelah itu kita gas lagi, naik lagi. Jadi dinamika dunia sport itu sungguh-sungguh asik. Asik. Sangat menarik sekali, dan yang menarik adalah kalau kita lihat misalnya anggap aja kita Gelora Bung Tomo nih. Tiap-tiap kurva tuh punya gerakan masing-masing ya. Punya karakter masing-masing. Ada yang ada yang lebih bergeraknya lebih santai, tapi tiba-tiba mendadak berubah begini, gabung lagi. Dan itu menjadi satu tontonan bahwa ternyata sepak bola itu bukan melulu bahwa cuman di lapangan aja kejadiannya, bahwa ternyata di area kita itu juga banyak sekali hal menarik. Kita lihat zaman tahun 80-an ketika Piala Dunia di Meksiko, kita punya Mexican Wave. Jadi satu stadion entah siapa mendukung siapa, bikin ombak tuh. Satu stadion ombak manusia. Betul. Dan akhirnya itu mengalir sampai hari ini ya, Mexican Wave. Akhirnya di Indonesia juga. Betul. Dan itu menjadi satu hal yang keren, yang orang pikir bahwa wah kapan nih, itu kan. Dan tradisi itu nggak pernah hilang sampai saat ini. Bener. Sampai saat ini. Titik tertentu, oke cek, goyang semua, dan para kameramen televisi biasanya juga menikmati ini bergerak. Dan itu jadi satu tontonan bahwa sekali lagi sepak bola itu tidak mengerikan kalau kita mengelolanya dengan benar, baik itu dari timnya maupun dari supporternya sendiri. 92.000 bonek itu sempat punya stigma yang kurang baik. Mungkin Kapo Ipul juga sempat mengalami hal yang sama ya, bahwa ketika mereka Persebaya tanding maka orang-orang pada takut keluar rumah. Jalanan takut digebrak lah, takut ini, takut ini. Nah, membalikkan stigma itu sampai hari ini akhirnya bisa jadi bonek, jadi istilahnya yang kesayangan orang Surabaya ini gimana nih? Nggak mudah ya, Mas. Saya sendiri pernah mengalami fase di situ, saya juga pernah terlibat di situ. Tapi dalam perjalanan waktu mungkin setiap orang itu pasti mempunyai suatu titik yang dimana mereka benar-benar harus keluar dari zona-zona kotor seperti itu. Salah satunya adalah kita atau teman-teman yang merasa dirinya itu leadership atau bisa dibilang pentolan bonek harus mempunyai karakter atau mempunyai keinginan untuk selalu mengedukasi
teman-temannya. Ya. Entah itu lewat live media sosialnya, entah semacam acara podcast seperti ini, kita harus mengkampanyekan hal itu. Betul. Harus mengkampanye hal itu, dan itu udah saya bangun, saya pribadi ya. Saya bangun mulai tahun 2015. Itu sudah saya bangun. Betul. Jadi memang nggak semudah apa yang sekarang teman-teman lihat atau penonton umum atau pecinta Persebaya lihat sekarang ya. Dulu memang waduh susah. Betul. Tapi memang itu bagian dari sebuah risiko. Supporter ini dunia laki-laki, bukan dunia wanita yang nggak baperan gitu loh. Jadi sebagai seorang supporter ya kita harus apapun risikonya, kalau itu untuk sebuah kebaikan ya kita harus berani melakukannya. Iya. Itu sih. Dan beberapa saat yang lalu sebenarnya teman-teman bonek itu juga melakukan bagi-bagi takjil nih oleh juga dipimpin juga oleh para kapo dan ex manajer wanita Persebaya tuh ke pinggir jalan, terus mereka menunjukkan bahwa bonek itu punya simpati dan punya empati. Itu yang paling penting ya, bahwa bonek pun sendiri walaupun tadi Kapo Ipul bilang bahwa sebenarnya sepak bola ini olahraga laki-laki, tapi bonek sendiri punya tim cewek yang namanya Bonita. Ya, benar. Dan mereka itu kompaknya minta ampun. Bahkan ada kalau nggak salah muncul juga istilah boncil nih, bonek cilik kan. Mereka selalu dengan keluarga dibawa anak kecil mulai dari SD itu sudah dihijaukan, dan mereka bisa happy di area itu dan foto-foto. Mereka pulang juga tidak merasa terancam. Akhirnya jadi sebuah family sport kan, sepak bola itu. Ya karena apa ya? Bicara Persebaya ini bukan lagi sebuah tim sepak bola, tapi sebagai embrionya kota Surabaya. Ya. Secara otomatis kalau kita mempunyai adik kecil atau anak kecil, mereka pasti akan merasakan bahwa tanpa harus memberitahu, mereka tahu karena kebiasaan dari orang tuanya atau lingkungannya. Lalu ada suatu identitas yang tersirat di anak kecil itu. Akhirnya secara tidak langsung anak-anak kecil di Surabaya ini kalau ditanya Persebaya, wah luar biasa tahunnya gitu loh. Apalagi di Gelora Bung Tomo sekarang sudah ada yang namanya Tribun Keluarga. Family Tribun tuh, betul. Yang dimana khusus untuk keluarga yang bawa anak kecil itu udah ada di gate 1. Jadi benar-benar di situ gate keluarga yang dimana anak-anak itu bisa mengekspresikan cara mendukungnya Persebaya di stadion secara langsung. Dan mereka belajar can-can juga dari para bonek yang sudah terarah dan teratur. Dan gara-gara itu pula anak itu mulai terinspirasi untuk bermain bola. Baik mereka di lapangan hijau, mini soccer, dan futsal, sampai akhirnya mereka membeli sepatu NK. Itu cara bridging yang masuk itu seperti itu tuh. Dan NK juga ada NK Junior ya, jadi buat adik-adik kita, anak-anak kita yang ternyata kakinya masih ukurannya belum gede, kita punya banyak sekali motif untuk NK Junior ini untuk mereka bermain di lapangan hijau, di mini soccer maupun di area futsal, dan itu harganya sangat terjangkau sekali, kualitasnya nggak kaleng-kaleng, nggak kalah sama yang di luar negeri, dan bisa menunjukkan juga ketika nonton Persebaya juga bisa memakai sepatu NK itu. Oke, kita balik lagi. Setiap tim itu selalu punya musuh bebuyutan. Dan rivalitas. Dan seringkali ketika mereka tandang, maka supporter dari tim yang tandang ini dilarang untuk hadir. Seringkali seperti itu. Nah, Persebaya pernah nggak sih menerima dengan baik istilahnya musuh bebuyutan nih? Kita tahu lah ada musuh bebuyutan yang sampai ada tragedi dan segala macam. Tapi ketika mereka ke Gelora Bung Tomo, bagaimana teman-teman dan para kapo ini untuk istilahnya, yuk kita terima dengan baik lah, nggak usah ada barakuda, kita tetap pulang naik bis, mereka tetap disapa dengan baik. Gimana Bu? Ini rivalitas yang menarik. Ini bicara di Gelora Bung Tomo nih. Gelora Bung Tomo. Oke. Ya kita tahu lah perseteruan atau rivalitas kota besar ya. Persija dengan Surabaya. Ini suatu dinamika yang menarik dibahas memang. Betul. Karena kala itu ya, setiap kali Persebaya menjamu Persija, mereka selalu atau tim Persija selalu memakai pengamanan yaitu ekstra pakai mobil barakuda. Itu tadi. Pasca kejadian Kanjuruhan, seluruh insan sepak bola baik itu pemain, pelatih, supporter itu benar-benar tersentuh. Tidak ada sepak bola harga satu nyawa pun. Betul. Dari situlah banyak beberapa kelompok supporter yang dulunya rivalitas keras itu mereka menjadi damai. Salah satunya Mataram is Love. Solo, Yogyakarta,
Semarang. Surabaya juga nggak mau kalah, yaitu dengan Persija, yang dimana perseturuan Surabaya dengan Jakarta ini memang sudah lama, lama banget. Akan tetapi pasca kejadian Kanjuruhan kita mencoba, salah satunya tim Persija yang bermain di Gelora Bung Tomo tidak menggunakan Barakuda lagi. Saya sempat baca dan itu memang membutuhkan kerja keras semua elemen, entah pihak keamanan, panpel, supporter, steward, koordinator tribun, semua dilibatkan. Meskipun kala itu masih ada pro dan kontra, tapi untuk sebuah hal kebaikan, sekali lagi jangan pernah untuk hitung-hitungan untuk sebuah hal kebaikan. Akhirnya dalam dinamika dan berjalan waktu sampai sekarang kemarin ini pertama kita bisa menerima supporter Jakarta di Surabaya, meskipun notabene masih ada larangan untuk tim tamu gitu loh. Tapi paling nggak ketika mereka secara nggak terorganisir datang untuk melihat, yang penting dapat atribut. Alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Dari situlah sebuah dinamika positif di level rivalitas Surabaya Jakarta itu mulai dingin. Itu sih. Surabaya Malang pun juga mengalami rivalitas ya waktu itu. Benar. Dan yang menarik adalah ketika terjadi tragedi itu, teman-teman bonek itu juga sempat menggalang dana loh untuk memberikan support. Melakukan doa bersama beberapa titik di kota Surabaya maupun ada yang secara langsung di Kanjuruhan pun. Tapi ya itulah whatever lah. Nggak perlu saya bahas. Mungkin teman-teman yang menampilkan atau melihat ini pasti paham yang terjadi. Tapi paling nggak teman-teman bonek sudah legowo untuk menunjukkan. Tapi dari situ akhirnya muncullah sebuah kekuatan supporter di mana masing-masing bisa menerima masing-masing. Istilahnya mereka bukan lagi bermusuhan. Oke lah, kita bermusuhan selama 2 kali 45 menit, adu can lah, adu koreo, adu ini. Setelah selesai ya mereka bisa makan bareng, pulang bareng. Akhirnya mereka bisa terorganisir dengan baik satu sama lain. Dan itulah yang mengakibatkan kenapa sekarang timnas Indonesia itu fanbase supporternya mengerikan sekali dalam tanda kutip ya. Karena ketika kita lihat mereka ada di Gelora Bung Karno, itu dari warna apapun udah bergabung jadi merah putih. Gitu. Pandangan Kapo Ipul sendiri dengan untuk timnas kita nih yang sekarang akan mencoba keberuntungannya, istilahnya untuk melawan away home untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya memang kita harus bangga ya di era timnas Indonesia sekarang ya, di era Pak Erick Thohir. Memang banyak pemain-pemain baru yang dimana sebelumnya mungkin belum bisa diterima bagi kita pecinta lokal pride gitu. Akan tetapi timnas Indonesia ini pelan-pelan menunjukkan sebuah perkembangan progresif dan prestasi gitu loh. Mulai U17, U20, U23, senior masuk semua Piala Asia. Ini suatu sejarah ini. Suatu sejarah. Nah di sini berarti Indonesia nggak main-main di level internasionalnya nih gitu loh. Secara otomatis kita sebagai lokal pride ya, supporter lokal pride akhirnya berbondong-bondong nih merubah identitas lokalnya menjadi merah putih. Kalau timnas berlaga gitu loh. Nah itu suatu suatu gebrakan yang sangat luar biasa menurut saya. Karena nggak biasanya timnas itu ditonton 70.000 orang. Biasanya mentok ya 25, 30. Sekarang setiap kali timnas bermain di kandang itu 70.000 supporter Indonesia itu yang hadir. Belum yang nggak hadir di luar, itu masih ada yang nobar. Luar biasa pokoknya. Dan yang namanya event nobar itu sampai penuh semua. Dan yang menarik adalah data terakhir ya, yang saya juga bahwa tiap kali timnas berlaga di Gelora Bung Karno itu selalu ada yang namanya tiket war. Termasuk yang kemarin lawan Bahrain ini tiket war-nya bener sama mengerikannya kayak waktu Coldplay. Sama-sama mengerikan, sama-sama begitu ramai, begitu traffic, website sampai sempat goyang dan segala macam. Tapi dari situ kita tahu bahwa ternyata yang mempersatukan Indonesia justru adalah sebuah olahraga yang namanya sepak bola.
Mereka melupakan lokal pride mereka, mereka copot itu ditaruh di rumah baik-baik, mereka pergi berbondong-bondong dengan keluarga, dengan siapapun, mereka menggunakan jersey merah dan putih, dan itu ternyata dibikin iri oleh hampir semua anggota ASEAN ya. ASEAN. Mereka semua sama-sama mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti Indonesia, atau mereka juga kadang-kadang menyusupkan supporter untuk melihat nih, kira-kira ngapain aja sih mereka di dalam sampai seperti itu, apalagi ketika Indonesia Pusaka dinyanyikan, itu persis saya Song for Pride ketika kita mainkan 2 kali 45 selesai itu merinding seperti itu. Tapi kalau dari kacamata Kak Ipul sendiri, di mana dari Persebaya juga menyumbangkan Hernando Airi ya untuk ada di sana untuk bermain. Kira-kira gimana nih proyeksi timnas kita di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert nih? Ya memang ini suatu gebrakan yang sangat luar biasa menurut saya. Gimana kita tahu rakyat Indonesia ini sudah terlalu cinta dengan namanya STY, tiba-tiba ada manuver seperti itu, whatever lah, itu yang tahu mereka, manajemen PSSI. Kita sebagai supporter, kita melihat timnasnya, bukan who is coach-nya, ya kan. Jadi kita melihat dari timnya, pemainnya, ya saya kira untuk saat ini ya, Patrick Kluivert dengan beberapa asistennya itu udah ibaratnya hoki itu racikan itu komplit. Nah, bumbu jangkep ya? Bumbu jangkep. Tinggal gimana ya dah Patrick Kluivert dan asistennya mengaplikasikan di lapangan hijau di saat nanti ketemu Australia. Optimis tuh ya? Insya Allah optimis. Tapi yang cukup... Kenapa? Sekuat timnas kita yang sekarang ini itu market value-nya lebih mahal daripada Australia, bro. Betul. Ngapa nggak ngeri? Bener. itu yang paling penting ya, bahwa ternyata masing-masing pemain kalau value-nya itu di total itu harganya lebih tinggi dari timnas Australia. Yang kebanyakan mereka berlaga di liga lokal mereka sendiri. Tapi yang saya cukup was-was sebenarnya adalah kita tidak pernah melakukan sparring di bawah kepemimpinan coach Patrick Kluivert nih. Jadi kita bingung, mereka akan bermain dengan seperti apa, mereka akan seperti apa setelah perubahannya. Mereka tidak melakukan ada open latihan open atau sparring dengan tim tertentu supaya kita bisa tahu nih. Dan mereka tahu-tahu udah ada di Australia aja. Untuk tanding di tanggal 20, jangan lupa tanggal 20 itu mereka bertanding di jam 4 sore. Jam 4 sore. Jangan sampai salah jam karena ngabuburit nonton timnas berarti. Benar, ngabuburit jadi habis nobar buber. Nah, sambung jadi satu. Habis itu taber nih tarawih bersama. Itu sambung tuh jadi satu. Sambung terus. Tapi itu jangan lupa jam 4 ya. Tapi kalau kita lihat nih Indonesia Australia, Australia udah langganan lah untuk hal-hal seperti itu. Mereka ada di zona yang cukup berat juga, dan mereka tuh sebenarnya secara mungkin satu step di atas kita secara profesionalisme liga segala macam. Tapi optimis gak bisa curi poin di sana? Oke, bicara Australia Indonesia, cara ranking FIFA oke lah Australia, ya kan? Tapi ingat, sepak bola itu bukan di atas kertas, tapi di lapangan hijau. Betul. Tim Indonesia sekarang beda dengan yang dulu. Tim Indonesia sekarang adalah raksasa yang bangun dari tidur lamanya. Itu yang perlu dicatat buat Australia gitu loh. Dan itu terbukti. Seorang CEO Australia pun bingung gitu loh. Jangan sampai supporter Indonesia ini menguasai stadion di sana. Mereka sudah tahu fanatisme militansi supporter Indonesia saat mereka bermain di GBK itu gimana. Mereka udah merasakan kita menahan imbang 0-0 kan kala itu. Itu udah sebuah jawaban. Apalagi sekarang skuad Indonesia ditambah lagi 3 pemain baru yang notabene mereka kelasnya udah Eropa, istimewa. Jadi optimis banget. Tapi Kabu, mereka main di kandang loh. Berarti mereka juga ada pemain ke-12 yang istilahnya mereka akan mendukung dengan total, karena Australia juga punya basis supporter yang cukup banyak sih kalau menurut saya. Tapi kalau kita lihat dari para pelajar, para pekerja di Indonesia yang ada di Australia, jumlah mereka juga nggak dikit. Nggak dikit. Yang penting gini loh. Oke, penonton boleh banyak, tapi kalau melihat penontonnya seperti melihat wayang buat apa? Jangan Indonesia, Indonesia ini militansinya kalau bicara sepak bola, nggak perlu
nggak perlu disuruh, udah tahu apa yang harus mereka lakukan kalau sudah berada di tribun. Betul. Itulah supporter Indonesia. Itu yang perlu kita lakukan, bahwa ternyata Indonesia ini punya sejarah cukup panjang, dan supporter ini bukan anak kemarin sore yang barusan muncul atau ikut-ikutan tren. Mereka udah cukup lama, bahkan Kapo Ipul pun sudah mulai merasakan sejak Tambak Sari, sejak mungkin Persebaya di era Mustaqim gitu ya. Apa lagi? Top itu seri A, bos. Wih. Itu makanya saya bilang bahwa menikmati Tambak Sari, saya pun dari kecil sudah menikmati Tambak Sari, menikmati kacang asin yang keliling itu dan segala macam, lihat bola itu satu hal yang tidak bisa dibayar dengan uang seberapapun. Kalau kita melihat bahwa tim kita bermain dengan baik dan meraih hasil kemenangan, walaupun itu mungkin hanya 1-0 selama 2 kali 45. Kadang-kadang orang mikir bahwa ngapain 90 menit ditonton hasil cuma 1-0 ya. Beda kayak misalnya kita nonton volley, basket yang banyak, tapi satu itu, bahkan kalau misalnya dari kita yang kalah mendadak kita bisa menyamakan kedudukan, itu sebuah hal yang sangat-sangat indah untuk ending dari sebuah pertandingan. Makanya bicara sepak bola itu yang bisa di mata supporter ya. Amarah, senyum, dan air mata. Asik, amarah, senyum, dan air mata. Kalau Kayak kisah cinta jadinya ini. ada lagunya memang itu. Amarah, senyum, dan air mata. Aduh. Makanya kita korbankan seluruh jiwa dan raga. Supporter itu bukan cuma militan ya, tapi cinta itu tadi. Iya. Bahkan akhirnya dibikin adalah family tribune, itu yang paling penting, bahwa ketika satu dan mungkin ini satu-satunya di Indonesia ya. Itu di Asia Tenggara, mungkin Asia Tenggara. Saya baru tahu bahwa di Jakarta pun mereka tidak punya. Mereka cuma punya tribun dan ada gate-gate-nya sendiri gitu. Padahal itu adalah yang terbesar, kita punya terbesar, termewah. Tapi ternyata mereka tidak pernah mikir bahwa ada tribun. Bahkan kalau nggak salah sempat ada juga area bonita ya waktu itu ya, untuk mereka supaya gini, kalau bicara area bonita itu bukan area, namanya setiap tribun itu kan pasti ada bonita. Iya, iya. Memang kalau kita bicara tribun utara ya, atau Green Note ya, supporter wanita atau bonita ini memang diprioritaskan di depan sendiri untuk dilindungi. Betul. Nggak mungkin kan berbaurkan dengan lainnya, gitu. Mm-hmm. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita punya tradisi seperti itu. Betul. Ada zona aman untuk para bonita, untuk mendukung dengan total. Itu untuk tribun utara, atau untuk tribun lain. Karena setiap tribun beda karakter, beda rulesnya juga, gitu loh. Itu sih. Jadi itu yang kita lihat bahwa semua golongan, semua lapisan, semua jenis kelamin bisa menikmati yang namanya sepak bola dengan aman. Itu yang paling penting. Ketika itu aman, maka bisnis pun jalan. Itu paling penting. Merchandise jalan, tiketing jalan. Jadi orang datang itu bisa menikmati, sama jadi sebuah sportainment, sport vacation. Kalau kita jalan-jalan, misalnya kita ke Inggris, terus kita ke kota Manchester, pasti kita kan dibawa ke Old Trafford. Lihat, beli. Ya kan? Sementara kalau misalnya kita punya turis ke sini, kita jarang sekali membawanya untuk melihat sejarah Persebaya seperti apa. Istilahnya turis stadium, seperti di Eropa ya, seperti Inggris sama. Apalagi kalau mereka datang tepat di mana waktu itu hashtagnya Persebaya Day. Mereka bisa mencoba untuk melihat, dan mereka bisa merasakan betapa keriuhan, dan ya itu tadi, ada cinta, ada air mata, ada semangat, ada dukungan yang luar biasa dari para bonek. Dan kali ini kita akan mengalokasikan fokus kita untuk mendukung timnas Indonesia yang sebentar lagi akan bertanding. Dan ada prediksi skor nih, Australia-Indonesia? Ya, semoga saja Indonesia bisa bawa poin penuh lah. Paling enggak skor 1-2. Oke. Untuk Indonesia. Untuk 1-2 untuk Indonesia. Karena saya dengar nih 9 pemain inti Australia cedera dan diisi oleh beberapa pemain baru yang notabene mereka bermain untuk domestik liga. Liga lokal mereka. Ini harus dimanfaatkan secara baik oleh coach Patrick Clifford. Tapi dengan munculnya beberapa nama baru, kita tahu bahwa kekompakan tim kalau ada orang baru itu kadang-kadang masih belum bisa ngeblend lah. Kita bilang nggak segampang itu ngeblendkan ego dari 3 orang yang baru dimasukkan ini. Istilahnya biasanya kita lihat Struijk ada di depan, mendadak ada Ole sekarang di depan, misalnya seperti itu. Dan saya lihat bagaimana Clifford ini membawa sangat banyak back dibandingkan gelandang dan penyerang loh ini. Ya karena yang info yang saya ketahui memang Patrick Clifford ini karakter pelatih yang attacking. Mungkin dari situ Patrick Clifford ini juga belajar dari taktikal dia yang gimana selalu attacking tapi lemah di defense. Akhirnya mungkin adanya asisten pelatih yang baru itu juga yang notabene jago di lini belakang. Akhirnya yang tadi saya bilang, Coach Patrick Clifford dan asisten ini ibaratnya racikan itu bumbu jangkep. Komplit. Gak bingung. Kan lho. Jadi gak bingung.
Wis tinggal pemain mengaplikasikan di lapangan. Iya. Saya rasa pemain yang dibawa untuk lawan Bahrain ini pemain yang nggak perlu banyak adaptasi, Iya. yang nggak perlu banyak uji coba karena notabene mereka benar-benar Profesional kelasnya A semua Betul. gitu. Pelajari Abad Hakim, seri A nih bos. Oh. Dan Abad Hakim itu juga yang menjegal saya ketika prediksi skor dan skornya beliau benar waktu kita ngobrol di podcast. tuh. Seri A Saya bos, bilang, seri A wow, bos. luar biasa. Ada pertanyaan kan dari teman-teman yang ada di Instagram mungkin yang lagi bergabung bersama kita, nanti bisa kita bacakan. Oke, setelah kita away ke Australia, kita kan pulang ke Indonesia di mana kita kan menjamu Bahrain yang notabene ketika kita ada di sana kita dijamu dengan kurang baik, ya, dengan angka, dengan dikerjai habis-habisan, termasuk juga dengan wasit. Nah, bagaimana tim teman-teman supporter ini akan istilahnya dalam tanda kutip balas dendam positif nih untuk melawan Bahrain di tanggal 25 tuh. Ya saya kira supporter Indonesia nggak perlu membalas dengan hal yang aneh-aneh. Ya, yang positif. Cukup dengan penuhi GBK, apalagi kita tahu tiket lawan Bahrain udah sold out. Di situ udah terjadi kengerian yang luar biasa bagi tim tamu nanti. Gitu. Harapan saya ya bisa lebih dari 2 gol saat dan pemain ke-12 ini akan jadi momok khusus buat Bahrain ya. Gitu biar mereka tahu bahwa ternyata tim yang tapi saya yakin juga supporter Indonesia akan menjamin keamanan pemain. Pasti. Padahal ketika setelah itu bermain dan setelah beberapa kali home di Indonesia, mereka mengajukan surat untuk memindahkan pertandingan itu ke FIFA untuk supaya tidak terjadi hal yang diinginkan, dan akhirnya sama FIFA ditolak kan. Karena merasa dari Indonesia sendiri menjamin tim mereka, keberadaan mereka, dan mereka akan melakukan balas dendam secara positif dengan melakukan dukungan 2 kali 45 tanpa henti, tanpa lelah. Pokoknya pulang suaranya serak semua, tidak peduli pokoknya. Gitu. Tapi kalau untuk lawan Bahrain bisa lebih dari 2? Ya, harapan saya seperti itu sih. Salah satu membalas sakit hati adalah memberi pelajaran lebih dari 2 gol itu cara satu untuk membalas sakit hati yang sangat menyakitkan. Betul. Dan istilahnya itu akan membungkam mereka, dan itu walaupun mereka sendiri juga masih di atas kita. Tapi paling nggak kita bisa. Tapi berat loh nanti ini. Sama-sama bermain saat kita dijamu Australia dan Bahrain akan dijamu Jepang. Betul. Ya itu tadi. Itu. Oh, ada pertanyaan. Monggo. Saiful, ini kan saya lihat di beberapa pemberitaan banyak supporter-supporter dari Jakarta itu yang datang langsung ke Australia. Apakah dari bonek yang mewakili perorangan atau mungkin yang mewakili manajemen Persebaya? Apakah ada yang berangkat ke Australia, Saiful? Waduh, Bang. Ya. Bonek premium nih. Bonek premium berangkat ke Australia. Aku dewe pucuke negara Gorontalo. Tapi informasi yang saya dapat memang ada beberapa bonek yang terutama tinggal di daratan Eropa, khususnya Belanda maupun di daratan Jepang, Hong Kong, Taiwan, ada langsung ke sana. Itu bergeser ke situ ya. Bonek itu nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana, Pak. Tenang aja, Pak. Bonek Surabaya enggak, Bu? Bonek Surabaya, Mas. Bonek Surabaya kurang ono, tapi lah nggak wetur nang Australia, mari ngene bonek tur numpak pesawat nang Australia. Ono. Gitu. Tapi mungkin ke Jakarta akan ada yang berangkat. Oh, lah ke Jakarta nggak usah dibilang. Makanya kan kita bilang saya sendiri berangkat. Oh, dapat udah. Wah, itu. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana Kak Ipul mungkin di Instagramnya akan nge-live bentar-bentar untuk menunjukkan suasana di Gelora Bung Karno di mana semua kebudayaan lokal kita copot, ditaruh rumah, kita balik dengan kebudayaan nasional, mendukung Merah Putih, mendukung tim Garuda, memberikan hashtag Timnas D untuk mencoba mengambil kemenangan dari Bahrain yang akan bertanding di tanggal 25 dan itu ada di jam 20.30. Jadi jangan lupa bahwa yang pasti ya buka puasa dulu, sholat dulu, beres-beres dulu. Indonesia Timur. Bener. Waktunya mainnya jam 20.30. Betul. Setelah tarawih. Jadi semuanya bisa terakomodir dengan baik. Have fun-nya jalan, tapi yang jangan puasa lupa juga jalan, yang ibadah jalan. Betul. Ya kan? Setelah itu baru support timnas Indonesia. Karena cuman event-event seperti itu yang bikin jalanan sepi gitu. Mall sepi, jalanan sepi itu. Iya kan, tukang-tukang makanan kok sepi ya, kecuali tapi memang aura-aura untuk nembus Piala Dunia itu memang terlihat sih. Karena apa? Banyaknya animo penonton yang ada di stadion maupun yang nobar maupun yang di rumah. Kita lihat setiap kali timnas berlaga, ya, jalanan memang sepi banget. Betul. Sepi banget, semua pada fokus ke televisi, yang di rumah, yang di stadion juga fokus pada support timnas. Luar biasa. Ini
fenomena baru menurut saya ini, fenomena baru. Dan itu pula gara-gara Australia Indonesia, maka kami kemarin di tempat saya bekerja itu kita beli STB. Karena kan belum pulang kerja kan, masang dulu. Karena nggak enak kalau nggak nonton kan. Jadi itu mengakibatkan bahwa kayak ada sebuah kesatuan dalam satu negara ini. Memang berkat timnas yang berangkat dan menunjukkan kualitasnya, dan itulah yang harus kita acungi jempol. Dan yang paling hebat lagi adalah bagaimana supporter dari semua daerah akan bertetetet, kalau kita bilang seperti itu, mengubah semua nama-nama mereka menjadi timnas, supporter timnas Indonesia, supporter Garuda. Garuda. Gitu. Atau sahabat Garuda. Gitu. Dan kita optimis untuk bisa Piala Dunia 2026. Ya harus optimis. Nah, suatu hal itu harus optimis dulu, nggak boleh pesimis. Soal nanti terjadi apa-apa baru. Betul. Nanti kita itu tinggi dulu. Evaluasi. Benar. Dan nanti kita akan bikin bonek tour ya ke Piala Dunia 2026 ya. Mewah. Nabung dulu pokoknya, nabung dulu. Gitu. Tapi pasti Kak Ipul ada pesan-pesan khusus terutama untuk Persebaya yang kita cintai ini. Mungkin ada suara-suara bonek ini yang perlu disampaikan ke manajemen atau mungkin ke pemain supaya mereka bisa terangkat, karena kayak kemarin di injury time ya, kita kebobolan ya. Oke, harapan saya sih Persebaya bisa menjaga ritme permainan dan selalu fokus dalam sebuah pertandingan sebelum peluit panjang itu berbunyi. Kita selalu kecolongan di saat menit-menit akhir karena hilangnya fokus. Selama peluit panjang belum berbunyi, saya rasa pertarungan belum selesai. Itu sih, itu aja. Baik. Terima kasih. Siap. Salam satu nyali Wani. Ya. Terima kasih sudah menonton NK Podcast, dan jangan lupa dapatkan satu koleksi NK ini, mulai dari yang anak kecil sampai yang dewasa ada, mulai dari lapangan hijau sampai lapangan futsal ada. Saya tidak suka sepak bola, buat lifestyle juga kita punya. Salah satunya yang ada di sini. Ya, kita tutup. Jangan lupa like dulu, di-subscribe dulu, di-komen dulu, tinggalkan jejak dulu, dan ikuti NK Podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang hebat. Yohanes Albertus, sign out, persembahan dari NK.